Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Satuan Pendidikan PTD SMP Negeri 3 Bakam, Ibu Haji Hafnisa SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan PTD SMP Negeri 3 Bakam. Alhamdulillah pada hari ini kita dibersamai oleh Bu Hafnisa dalam kegiatan perencanaan berbasis data dan rencana Ibu ya. Terhenti sampai di situ, akhirnya kami belum ke pelaporan ya. Untuk itu kami ingin mendapatkan sebanyak ilmu terkait perencanaan berbasis data di sesi pagi ini ke siang. Nanti baru dilanjutkan, mungkin kami akan melanjutkan dari tim kelompoknya yang akan mempresentasikan dan menunjukkan profil sekolah di 2023 tentunya. Untuk 2024 kami juga baru di tahap identifikasi Bu. Identifikasi, refleksi profil pelajar, profil sekolah begitu. Bapak Ibu yang lain mohon kita fokuskan dulu ke kegiatan bersama Bu Hafnisa. Tetap nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab ya Bu ya. Itu dari Bu Indah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harus sehat ya. Ibu hari ini gembira nggak bertemu dengan Ibu? Gembira. Gembira dong, masa tidak gembira? Ibunya saja sangat gembira. Sampai hari ini Ibu sendirian datang ke sini bersungguh-sungguh mengharapkan bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Jadi terima kasih kepada Bu Indah selaku kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya, staf tata usahanya maksud Ibu. Hari ini kita bisa kumpul di sini. Sebenarnya kita sudah di samping juga tuntutan sebagai tugas Ibu yang harus sekarang kita upload nih. Nanti ini juga turunannya ke Bu Indah bahwa sudah menyusun rencana kerja tahunan sekolah. Ya, satunya yang mungkin nanti masih kurang belum ada komite. Ya, nanti mungkin ditandatangan dan sebagainya itu harus ada komite ya. Jadi di situ kalau penyusunan perencanaan kerja sekolah itu tuntutannya belum seperti sekarang. Ya kan, jadi nggak selesai juga nggak apa-apa gitu, atau nanti rencananya dadakan juga boleh gitu ya kan. Tetapi sekarang seiring dengan semua tugas kita yang harus kita lakukan terkoneksi di PMM ya, maka mau nggak mau kita harus menyiapkan waktu kita dalam rangka penyusunan atau dalam rangka kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan, termasuk nanti dalam penilaian kinerja dari kepala sekolah. Ini waktunya sekarang kepala sekolah sedang menilai Bapak Ibu semua. Nanti workshop lah ya. Ya. Walaupun kita walk-walkan aja nggak pakai stop. Nah, Bapak Ibu semua, ya ini Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan. Jadi di dalam penyusunan ini semua, di dalam program kerja kita semua itu muaranya adalah raport pendidikan. Ya. Jadi dengan adanya kinerja guru, kinerja sekolah, itu nanti muaranya di raport pendidikan. Jadi seyogyanya ketika kinerja guru terpantau, terkawal, dan apalah itu namanya kepala sekolah juga, ini insya Allah raport pendidikannya itu tinggal metik hasil, ya hasilnya pasti yang terbaik, itu yang kita inginkan. Tetapi kan ada prinsip mengatakan hasil itu proses tidak akan mengkhianati hasil, benar kan? Dibanggakan ya. Jadi sekolah-sekolah lain yang tidak mendapatkan terus kinerja, mungkin tidak punya gerakan, tidak punya gerakan, atau tidak punya inovasi, atau tidak punya usaha bagaimana membagusi sekolahnya. Nah, jadi itu luar biasa apresiasi buat SMP Negeri 3 Bakam, dan itu juga semua bukan tanpa rekodnya, semua terekam semua data Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita itu nggak bisa lagi mengatakan itu sekolah yang bagus itu sekolah yang di kota, sekolah yang besar, sekolah yang gurunya bagus, yang banyak gitu ya. Bukan sekolah gurunya yang bagus yang nggak tahu kalau kinerjanya kita tidak bisa lihat. Jadi bersyukur dengan adanya di sekolah kita yang jumlah gurunya tidak banyak, sekolahnya sudah mulai nyaman, enak, itu kan berkat usaha Bapak Ibu sekalian ya. Tanya mudah-mudahan
ini hanya sebagai pengantar bagaimana kita menyusun perencanaan berbasis data, ya. Jadi di sini termasuk bagaimana posisi pengawas maka perencanaan berbasis data. Yang pertama itu adalah identifikasi, ya. Tadi Ibu dengar Bu Ida bilang di 2002 data rapor pendidikan, ya. Itu salah satu sumber data. Yang kedua, kita harus bisa punya data yang lain yang dikumpulkan mandiri oleh satuan pendidikan. Misalnya, data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dari 10 atau 11 guru itu atau dari sekian guru itu punya data refleksi tentang siswanya, ya, refleksi dirinya, refleksi siswanya. Kemudian data kinerja yang dikumpulkan melalui supervisi kepala sekolah. Banyak itu umpan balik dari orang tua yang kadang-kadang kita tidak sadari atau dari siswa, ya, baik langsung ke kepala sekolah maupun dari ke gurunya, ya. Mungkin ada saja nanti yang termasuk tadi misalnya kalau kita dulu mengadakan menyebarkan angket untuk penilaian guru, ya, ke orang tua misalnya. Itu sebenarnya kan umpan balik dari apa yang kita kerjakan selama ini. Misalnya ada pertanyaan yang apakah anak Bapak Ibu semua sejak disekolahkan di sekolah ini perubahan perilakunya menjadi baik, ya, itu kan ada pertanyaan seperti itu. Itu sebenarnya nanti orang tua akan menjawab. Kalau ada perubahan dia pasti akan bilang, ya, sebenarnya itu apa umpan balik juga dari orang tua. Kemudian data lain yang dirasa diperlukan oleh satuan pendidikan. Nah, pertanyaan apa yang bisa menjadi pemantiknya? Itu yang pertama, apa saja kinerja yang sudah berjalan baik. Jadi kita bisa refleksi, ya, identifikasi apa yang sudah berjalan baik selama ini dalam 1 tahun belakang di 2023. Apa yang sudah berjalan baik itu kita identifikasi, ditandai, ya, dikumpulkan dan dimaknai. Kemudian apa kinerja yang masih perlu penguatan, ya, apa yang harus kita kuatkan supaya bertambah baik. Kemudian apa kondisi yang dilakukan, misalnya kalau ibu hidupnya miring, ya. Kemudian mungkin alisnya juga miring. Kalau nggak berkaca kan nggak tahu, ya. Nah itu, ya. Dari situ paham, ya, Ibu semua, ya. Nah, sudah ngantuk atau masih ngantuk? Nah, kali ini Ibu kadang-kadang kalau di kelas suruh siswanya tepuk tangan. Coba sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Gimana tepuk setengah? Enggak nyampe. Coba tepuk setengah. Pakai suara. Ngerem. Tepuk setengah. Iya, kan ngerem, nggak boleh kena. Itu tepuk setengah. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Enak, dengan mempertimbangkan sumber daya, berapa banyak indikator yang bisa menjadi fokus sasaran perubahan. Kemudian mana indikator yang belum baik dan membutuhkan perubahan segera, dan mana indikator yang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Karena ada di raport yang pernah Ibu baca itu malah sekolah disuruh buat kegiatan, bukan kita, ya, disuruh membuat kegiatan review visi misi. Karena mungkin programnya tidak sesuai dengan visi misi. Tuh, ingat di akreditasi kemarin, waktu ada visi misi, kan sudah dipersiapkan apa yang dilakukan sekolah dalam rangka mewujudkan visi misi, ya kan? Jadi harus relevan dengan program, gitu, ya. Jadi sekarang ini semua guru, ini bukan ranah kami, ini bukan urusan kami tahunya ngajar baik. Jangan, jadilah guru yang inovatif, up to date, semuanya ada. Jangan sampai ketika baru menjadi kepala sekolah baru belajar. Itu zaman dulu, boleh, masa itu dulu itu. Jadi dulu waktu menjadi tes calon kepala sekolah, orang BPNP, dulu LPNP kaget. Ditanya 8 standar nggak tahu. Apa itu 8 standar? Suruh nyebut 8 standar itu standar apa saja nggak jadi. Ya, jadi bisa secara otodidak, apalagi sudah mendapatkan semacam bimteknya, ya. Nah, bagi ibu bapak yang sudah guru
penggerak lebih hari harus mempersiapkan diri. Jangan sampai label sekolah penggeraknya itu nanti tidak membawa. Jadi harus dengan bendera guru penggerak itu menjadi lebih mantap, gitu ya. Karena dengan guru penggerak itu sudah labelnya melenggang, gitu ya. SIM-nya sudah ada. Mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, ya. Silakan nanti kompetensinya yang harus dipersiapkan. Oke, selanjutnya. Jadi nanti di rapor pendidikan itu ada rekomendasi prioritas, ada rekomendasi secara keseluruhan. Jadi kalau Kemendagri setelah menyusun rekomendasi prioritas untuk memudahkan satuan pendidikan dalam menentukan prioritas agar perubahan yang akan dilakukan bisa fokus dan optimal. Rekomendasi prioritas ditentukan berdasarkan analisa terhadap indikator yang paling berdampak signifikan pada kualitas layanan yang diterima oleh peserta didik. Ini by system, ya. Mudah sekarang kalau nggak mau ribet. Jadi karena apa? Saking pemerintah itu ingin menggiring sekolah-sekolah itu merencanakan program itu sesuai dengan datanya. Jangan yang rusak di literasi numerasi, yang dibeneri yang lain. Sama kalau kita mendari motor, ya, motornya habis bensin tapi yang dibongkar ban. Ya, itu buat biar nggak ngantuk, ya. Nah, kira-kira gitu, ya. Habis bensin, kok malah yang bannya yang dibuka, kan nggak nyambung, ya. Maka kalau bensinnya habis, maka kalau nggak bisa jalan, nanti harus isi bensin dulu, gitu ya. Mana yang predikatnya paling tinggi? Ya, disebutkan bukan guru bersertifikasi, bukan. Guru penggerak juga bukan. Atau guru yang mana nih yang atau yang dia paling cantik juga bukan. Paling ganteng